Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast vokasi. Hari ini kita mau membahas dengan tema lika-liku anak rantau, terutama yang di Jogja ya, anak-anak yang luar gitu. Kita bakal bahas semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Lingga Ridho Usodo ya. Aku dari Prodi Akuntansi, ALKS tepatnya, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Dan di sini aku juga bersama ada Murad, di sini ada Umay juga. Murad, namanya sama Murad. Aku Murad Yafi dari prodinya Teknologi Rekayasa Mesin Vokasi. Umay dari mana Umay? Kalau aku kenalin, aku Umay dari Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Oh, dari akuntansi. Sama dong. Sama ya sekelas. Ya sama, kita sekelas kok. Oke, jadi ini adalah episode pertama dari podcast vokasi yang membahas mengenai lika-liku kehidupan anak rantau. Oke, langsung aja kita dengerin cerita dari teman-teman kita ini berdua. Mungkin dari Murad dulu ya. Ya sih, dari berdua juga nggak apa-apa. Kok bisa sih jadi anak rantau? Jadi ini Mas Murad dari mana dulu nih asalnya nih? Kalau aku nih dari Bali, cuma orang tua aslinya Jawa Timur teman. Jawa Timur. Jadi aku SD udah di Bali, kecil tuh full di Bali, SMP udah mulai di Jogja. SMP. Oh, mantap juga. Oke, kalau Umay gimana nih Umay? Kenapa nih Umay kok mau di Jogja atau gimana? Kenapa bisa jadi anak rantau? Kenapa mau di Jogja, kuliah di Jogja harusnya UMY gitu, kenapa? Kalau ditanya kenapa mau di Jogja tuh sebenarnya salah satu alasannya karena Jogja. Karena Jogja, ada apa tuh Jogja tuh? Ya, karena ada sesuatu di Jogja. Ya enggak sih? Nah, Kayak lagu dong. Iya dong. Kan sesuai gitu sama lagunya. Kan katanya tuh Jogja juga kota istimewa kan. Jadi ya pasti ada sesuatu di Jogja. Ya, Cuman boleh, kayaknya istimewa. belum nemuin aja ya. Oke, ini dari Bali, yang satunya dari Medan. Oke. Terus kenapa nih pilih UMY? Kenapa harus Jogja gitu? Terus ada apa sih di Jogja gitu kan? Mana? kalau kenapa UMY-nya karena ya swasta, karena swasta nggak keterima negeri juga, males Iya. nyoba lagi juga. Ya enggak, maksudnya kan banyak tuh swasta. Kenapa UMY gitu? Karena kalau UI mahal. Kalau UI mahal. Oh, jadi harus Islam banget tuh UI. Iya, harus Islam banget juga. Oke, Islami banget ya orangnya. Kamu? Kalau dari aku sih kenapa milih UMY tuh awalnya aku ditawarin atau direkomendasiin sama kakak sepupu buat kuliah di UMY karena salah satunya juga nggak lulus di PTN. PTN sama juga kasusnya. Dan ya kemarin emang pengen banget gitu ya kuliah di Jogja biar kayak ya keren aja gitu nggak sih Iya. kuliah di Jogja gitu. Aku juga emang dari dulu tuh pengen banget di Jogja. Sebelum itu aku SMP SMA tuh di Solo. Gara-gara pengen di Jogja tuh, dulu tuh kayak kok pengen banget ke Jogja, orang deket juga, ya udahlah ngerantau juga lah sekalian gitu. Iya, Deket juga, ya udah. Akhirnya ngerantau lah di Jogja, dan alhamdulillah sekarang ini juga aku sambil kerja juga kan, enak gitu. Oke, gimana sih rasanya jauh dari orang tua tuh? Buat kita nih yang baru, Murad juga. Kamu dulu, Mai. Kalau aku ya jauh dari orang tua tuh salah satu pelajaran sih. Satu pelajaran, ya apa tuh yang pelajaran? Ya karena dengan kita jauh dari orang tua kita bisa mandiri, kita bisa belajar gimana sih caranya hidup yang sebenarnya gitu. Oh ya. Kayak di sini kita kan emang benar-benar sendiri ya, kita nggak punya siapa-siapa. Jadi jauh dari orang tua tuh ya salah satu buat kita melatih mental aja sih. Melatih mental Gimana kedepannya kita bisa hidup sendirian. Betul. Yang dari dulu, dari anak kecil kita sama orang tua terus SMA kita lulus terus Sama orang ngerantau. tua juga kan. Terus setelah SMA kita ngerantau. Kayak berat sih sebenarnya. Jadi emang masa setelah SMA itu masa yang paling berat. Jadi kalau bisa kan anak-anak SMA tuh kayak habis lulus seneng gitu kan, lulus. Iya. Itu langkah awal sebenarnya. Iya, Lucu, real life-nya. seneng-seneng gitu, Bener banget. pilok-pilokan ya. Padahal di sini
Oke, gimana nih caranya mengatasi kehidupan anak rantau yang banyak ngeluhnya nih? Biasanya kan kalian ngeluh nggak sih? Kalau Banyak berapa sih. selama berarti 2 semester ini ya? Berarti Kurang lebih setahun ya. Setahun ya berarti kalian di Jogja, berarti banyak gak sih ngeluhnya itu kalian? Banyak lah. Nah, Banyak ya. kalau aku karena apa namanya udah dari SMP kan, dulu aku SMP udah jauh orang tua dari Jogja, jadi ya sambat-sambatannya apa ngeluh-ngeluhnya tuh udah dulu tuh loh. Sekarang ya udah Dari dulu ya. Udah biasa aja gitu ya udah Biasa mau aja. gimana ya udah Namanya jalanin juga udah aja. jalannya gitu ya. Kalau kamu kan udah dari dulu ya. Ini Umay barusan nih soalnya. Kalau Gimana aku nih, banyak ngeluhnya ya nggak? pasti banyak suka dukanya lah. Banyak ya? Secara tuh baru pertama kali juga kan. Jauh dari orang tua dan jauhnya tuh jauh banget gitu loh. Iya Medan Tuh ya. benar-benar ngerasa kesepian aja sih. Mau pulang juga jauh gitu, terus nggak terjangkau juga Mau tiketnya pulang juga ya. mikir kan, kayak Iya. ongkos mahal cuy. Libur dikit, paling kalau pulang tuh kayak libur besar aja ya. Iya kayak Lebaran. misal libur lebaran atau libur semester. Kalau emang bisanya pulang, ya mending pulang. Kemarin kamu semester 1 nggak pulang? Iya Ya kan? karena nggak bisa pulang aja. Itu salah satu ngeluhnya ya. Banyak lah kalau dibilang ngeluh tuh ya. Iya kan? Lebih ke homesick gak sih? Kayak di kos gitu, aduh. Terus ya, cara kamu membagi waktu antara perkuliahan dan kegiatan ada nggak? Kayak kalian kegiatan lain gitu kan, Murad biasanya kerja ada di trip-tripan, aku juga di coffee shop. Aku di coffee shop ya sebelumnya. Umay kegiatan lainnya apa May biasanya? Kegiatan. Kalau nggak di kos, nggak punya motor nih Umay nih. Iya nggak punya motor guys. Kayaknya ada deh yang mau beliin. Kegiatan aku cuman organisasi doang sih kayaknya. Paling Organisasi tuh doang ya? ya sekali-sekali main lah. Healing-healing gitu nggak sih? Kamu bisa gitu bagi perkuliahanmu sama kamu itu? Bisa. Bisa Insya ya? Allah bisa. Oke. Kalau Mas Liga gimana nih? Kan sama kerja di coffee shop juga. Waduh, aku sebenarnya Ya juga. kalian dong gimana? Kasih tipsnya. Aduh, aku tipsnya juga, aku jarang-jarang masuk juga sih. BEM juga kemarin juga agak modal juga kan rapatnya, aku juga nggak ikut gara-gara kerja juga. Tapi aku bisa membagi waktu kerja, kuliah sama BEM juga. Alhamdulillah bisa sih dengan ikut ini juga kan. Dengan ikut ini juga aku bisa improve juga kan waktuku juga. Caranya Dan gimana kerja. tuh? Caranya Caranya bagi dengan waktunya. iya itu juga tuh kebetulan banget. Kalau ada hari kosong ya udah aku prioritasin yang mana dulu, terus kuliah. Pokoknya yang prioritas pertama dulu kuliah, habis itu kalian ini, terus kerja juga. Apalagi kan kalau kerja juga pagi sih sebenarnya, tadi juga pagi kerjanya aku. Dan belum juga kalau ada cewek kan, kalau ada yang buat ceweknya. Kasih Kalau waktu kita buat ada yang ceweknya cowok-cewek. gitu ya? Iya makanya itu juga susah tuh, ada 4 tuh, kuliah, BEM, Tambah kerja sama satu dong cewek. berarti. Iya banyak jadinya. Alhamdulillah bisa kan. Kalau aku kemarin nyoba tak ini sih apa? Nggak ada yang tak prioritasin, cuma tak jalanin rata gitu loh. Tak jalanin rata. Ternyata nggak ada yang kerasa apa-apanya juga. Kuliah keteteran, kerjaan keteteran, organisasi keteteran. Jadi mending kalau kataku ada satu yang difokusin, kuliah dulu, baru yang lain nomor 2, nomor 3 gitu sih. Nah, gitu sih sebenarnya itu. Aku juga mikirnya kayak gitu. Cuman ya wah. Kalau dari aku sih mending kalian tuh buat to-do list gitu loh. Nah itu juga bisa tuh. Oh bisa sih itu. Itu sih Itu salah bagus sih. satu alternatifnya. Bisa mempersingkat gitu ya Iya. mikirnya. Oke. Terus apa aja sih yang kalian dapat selama jadi anak rantau nih? Selama di Jogja nih, selama di UMY, selama di mana gitu? Di sini pokoknya. Apa yang kalian nggak dapat nggak dapat di sana tapi dapat di sini? Apa tuh? Iya. Mai. Dari Murad dulu deh kayaknya. Kalau aku ini sih lebih ya jalanin aja nggak sih kayak karena pokoknya kalau ada kesulitan ya jangan terlalu dirasain lah. Jalanin aja itu juga lah. Jangan ngerasa kesulitan yang kamu Jangan hadapin. dibuat susah gitu Nah, ya. jangan dibuat susah karena besok bakalan ada kesulitan-kesulitan yang lebih susah lagi. Iya betul sih. Hey, good. Jadi ya santai aja. Sama pasti terbiasa lah, pasti bisa. Kayak nikmatin prosesnya nggak sih? Nah, betul. Lanjut, Mai. Kalau aku Yang kamu dapat selama di Jogja nih apa nih? yang Jadi aku anak dapet rantau. tuh Temen mungkin yang salah beda. satunya ya
lebih ke sebenarnya kalau awal mula kenal Jogja itu kayak culture shock aja gitu sih. Nah iya, aku baru mau nanya nih, culture shocknya apa tuh? Kayak budayanya tuh beda banget sama yang aku dari Medan ya. Terus tiba-tiba datang ke Jogja. Terus kayak budaya di Jogja tuh kan beda banget ya sama di Medan. Terus kayak cara kita ngomong, cara Iya. kita kayak Terutama sosialisasi sama orang lain tuh juga beda. kayak Jadi kayak itu sih culture shock gitu. kayak kalau ada bapak-bapak nongkrong di monggo Kayak Pak. monggo Ah, Pak, gitu. gitu nggak sih? Iya, iya. Kalau di Medan nggak ada kan? Nggak ada. Terus kayak ya rata-rata di sini juga pada ngomongnya pakai bahasa Jawa kan. Iya, Jadi iya. salah satu tuh kurang paham aja sih, kadang mereka ngomong apa kita nggak bisa jawab kan, nggak bisa ngelawanin mereka ngomong apa. Jadi ya diam. Tapi kayak kayak kita juga dapet teman-teman yang baik sih. Banyak teman baik ya. Kayak lebih ke bisa bagi pengalaman sama teman-teman yang lain gitu. Banyak sih kalau pengalaman yang didapat tuh Temen yang lain juga banyak dari dari daerah-daerah ya. daerah lain. Jadi kita juga tahu daerah lain gimana, daerah yang Udah sempet sharing-sharing gimana. juga ya. Culture shocknya juga. Lingka juga dong, yang lama di Jogja. Iya, yang paling lama ini. yang paling lama di Yang paling Jogja. lama banget ini yang di Jogja Jangan ini. dibahas dong. Dari 2017 aku di Jogja tuh, wah udah lama banget dan banyak pengalaman yang udah aku dapat. Wah, gila sih. Sebenarnya aku udah kuliah dari 2017 terus ngedrop out gitu. Baru dua ketemu kalian ini. Ketemu aku. Ya, ketemu kalian. Ya, pengalaman yang aku bisa dicari mungkin kalian pintar pilih-pilih cari teman sih. Iya, betul. Pilih-pilih cari teman di Jogja. Kenapa Karena tuh? banyak orang yang apa ya? Ya kayak kalau dienakin gitu terus kayak seenaknya. Berarti Banyak tidak temen yang menghargain. iya kayak gitu-gitu. Banyak pokoknya yang di Jogja, apalagi kita berbeda-beda daerah. Setiap Iya. Jogja kan setiap tahun ada yang keluar masuk gitu Iya gitu sih. kan. Mahasiswa. Jadi wah. Oke. Aku tanya lagi terakhirnya mungkin ini. Jadi rekomenkah untuk menjadi anak rantau? Ini kalian. Murad dulu kayaknya yang bisa jawab. Kalau Dari aku pengalaman kalian. rekomen aja sih, cuma ini ya apa? Jangan jadiin jauh dari orang tua tuh jadi kayak Beban. ya itu juga sama jadi lost control gitu loh. Di rumah dilarang ini pas udah jauh dari orang tua semua dirasain, semua dicobain. Jangan tetap ingat tujuan awal buat ke kota orang tuh apa. Misalnya mahasiswa ya fokus kuliah, kerja ya fokus cari duit, yang lain-lain boleh lah, cuma jangan sampai lost control gitu. Betul, dari aku sih juga kalau ditanya recommended jadi anak rantau ya sangat perlu ya. Jadi kalau ada aku baca di sesuatu di artikel gitu, kamu kalau jadi anak rantau itu bakal banyak wawasan. Kalau jadi anak yang di situ-situ aja, daerah situ-situ aja, kalian nggak dapet pengalaman. Justru pengalaman itu bagi orang dewasa itu sangat penting kan. Jadi kalau jadi anak rantau itu sangat penting sih sebenarnya. Ya nggak di Jogja juga, di mana-mana juga butuh juga sih. Betul. Pengalaman yang banyak gitu. Dari rumahnya gimana, Mai? Kalau dari aku tipsnya yang pertama buat jadi anak rantau tuh kayak kuatin mentalnya. Kuatin mental sih yang paling penting. Karena kita jauh dari orang tua dan itu jangan dijadiin beban sih. Kan niat kita dari awal tuh emang mau belajar ya. Iya. Kita niat dari awal dari rumah mau pergi ke kota orang lain tuh mau belajar. Jadi ya kita kuat-kuatin mental kita. Karena kita di kota orang, kita nggak tahu apa-apa kan di kota orang. Jadi nikmatin proses kalian, nikmati proses belajarnya, dan enjoy aja sih sama kehidupan yang sekarang lagi dijalanin gitu. Ya sih. Dan aku juga pernah dengar tuh dari ya banyak sih yang bilang katanya tuh orang kalau mau sukses itu harus keluar dari Zona nyaman. dari tanah dia Tanah dia tinggal nih. gitu Iya. loh. Kayak Ada nggak juga aku kayak gitu? pindah ke kota orang lain gitu sih. Keren juga ya cerita-cerita kalian. Oke, jadi mungkin segitu aja sih
sharing-sharing dari podcast kami ini. Kita baru jadi sampai sini mungkin ya. Podcast vokasi kita, soalnya juga udah banyak nih cerita-cerita dari kalian kan gini, jadi waduh. Iya. Keren juga sih cerita-cerita kalian. Ceritanya Mas Lingga juga lebih keren ya, yang paling lama di Jogja. Iya nih. Iya pokoknya itu sih. Itu aja. Oke nih. Jadi kalau kalian mau tahu cerita-cerita kami bisa hubungin langsung di Mulut RO, kita di ALKS, Umuy sama aku Lingga. Jadi kalian bisa main aja sih ke vokasi kalau yang bisa denger ini ya. Mungkin kalian bisa ke vokasi main-main ke UMY, vokasi gitu. Di vokasi juga banyak kok yang seru-seru. Kalian bisa ke perpusnya, bisa main kemana di atasnya juga. Kalian bisa lihat-lihat gitu. Buat maba-maba juga. Iya, kan karena di UMB juga nggak cuma vokasi ya, banyak juga ada lapangannya juga. Mungkin kalian bisa ke admisi kan, kalau mau yang maba-maba bisa daftar aja. Oke. Thank you semuanya yang dengar ini dimanapun kalian berada. Buset. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman. Dadah.